Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita memasuki pembahasan materinya, kita melakukan expressingnya dulu ya. Ya, Bu. Nah, saya akan memberikan contoh expressingnya seperti apa. Coba diperhatikan dan didengarkan. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Loh kau? Bisa dimengerti? Bisa. Ya, kita mulai. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan si Agi membimbing doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk sekolah hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita membahas dulu pembelajaran yang pembelajaran kita kemarin. Sebelum ini ya. Ya, Bu. Nah, pembahasan yang kemarin yang pernah kita pelajari kemarin adalah tes prosedur. Nah, sekarang Ibu mau tanya apa sih yang kalian ketahui tentang tes prosedur itu? Angkat tangan, siapa yang bisa? Tes prosedur itu apa? Masih ingat nggak tes prosedur itu apa? Baik, tes prosedur itu adalah jenis teks yang berisi tentang langkah-langkah ataupun tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sudah dimengerti? Sudah. Nah, baiklah kita akan memasuki pembahasan materi tentang tes argumentasi. Nah, di sini kita melakukan materi pembelajaran tentang tes argumentasi ya. Materi barunya yaitu tentang tes argumentasi. Kemudian tujuan pembelajaran tentang tes argumentasi. Adapun tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi perbedaan kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan dalam tes argumentasi. Nah, selanjutnya Ibu sebelum kita memasuki pembahasan materinya, yaitu kita akan Ibu mau bertanya dulu tentang suatu apa sih yang kalian ketahui tentang perbedaan kalimat fakta dan kalimat opini itu? Ya, terus selanjutnya siapa lagi? Kalimat opini siapa yang tahu? Ya. Kalimat opini adalah kalimat yang berisi pendapat, perasaan, atau penilaian yang bersifat subjektif dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, betul sekali, tepuk tangan untuk selanjutnya baru kita masuk ke pembahasan materinya tentang perbedaan kalimat
kalimat fakta dan kalimat Opini. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan materinya ini, Ibu akan membagikan dulu soal posternya sebelum kita melakukan berdiskusi presentasi dalam berkelompok. Nah, apa tujuan dari pembelajaran ini ya? Tujuan dari pembelajaran itu yaitu untuk mengetahui bagaimana kita bisa membedakan kalimat fakta ataupun kalimat opini. Itu adalah tujuannya untuk menggali informasi. Nah, sekarang sebelum Ibu akan menjelaskan tentang ini, Ibu akan membagikan soal tes posternya. Apa soal presentasi? Pretest ya. Ibu akan membagikan soal pretestnya dulu. Nah, sebelum Ibu membagikan soal pretestnya ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang soal yang akan Ibu bagikan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah pertanyaan di sini. Tinggal kalian mengerjakan, pilih jawaban yang paling benar, yang sesuai dengan keinginan kalian. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar ya di dalam pertanyaan ini dengan cara menyilang ataupun melingkari. Nah, ada yang kurang jelas? Baik, Ibu akan membagikan soal pretestnya dulu. Baik, setelah Ibu sudah membagikan soal itu, silakan kalian mengerjakan tugas itu dan Ibu akan memberikan waktu selama 7 menit. Silakan dikerjakan. Kalau belum mengerti bisa ditanyakan. Silakan kalian kerjakan dulu soal itu. Ibu akan memberikan waktu selama 7 menit.
Nanti setelah mengerjakan, Ibu akan kalau waktunya sudah selesai 7 menit, Ibu akan mengambil kembali soal pretestnya ya. Kalau sudah selesai, angkat tangan biar Ibu akan mengumpulkan kembali. Itu jawabannya tinggal melingkarin ataupun tanda silang ya. Kalau memang itu soalnya kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya. Nomor 3-nya ini pertanyaannya untuk kalimat mana yang merupakan kalimat fakta. Mana yang termasuk kalimat fakta. Di situ kan ada Ibu memberikan contoh kalimat Indonesia hari kemerdekaan adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Apakah kalimat itu termasuk kalimat fakta atau kalimat opini? Silakan Setiana. Sudah selesai? Sudah. Baik, Ibu akan mengumpulkan soal pretestnya. Baik, sekarang kita sudah mengerjakan soal yang telah Ibu bagikan. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan tanpa bersuara. Silakan. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Baik. Sebelum Ibu kalian
ini adalah salah satu contoh teks argumentasi. Ini adalah salah satu contoh tes argumentasi. Nah, sebelum Ibu membagikan, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ternyata kelas ini pintar-pintar ya. Setelah Ibu sebelum Ibu membagikan lembar gambar ini, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan ya tentang bagian di LKPD-nya. Di LKPD-nya ini ada menentukan kelompok. Nah, misalnya di kelompok 1 tulis di kelompok 1 ya. Terus kemudian kelasnya tuliskan kelasnya kelas berapa. Kemudian di kelompok 1 misalnya kelompok 1 tulis nama anggota siapa saja. Nah, di bagian LKPD ini setelah menulis bagian isi kolom di atas, di sini Ibu sudah siapkan pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Nah, sebelum kalian mengerjakan ini, kalian bisa mencari jawabannya melalui internet. Bisa juga melalui buku paket ya. Nah, di sini ya Ibu akan membagikan tes tentang suatu LKPD-nya. Kemudian Ibu akan membagikan buku serta gambar yang tes yang harus kalian kerjakan. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Ibu akan membagikan LKPD-nya masing-masing kelompok ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, kemudian nama kelasnya. Jangan lupa itu ditulis semua ya. Ini LKPD-nya ini kalian kerjakan. Ibu memberikan waktu selama 10 menit. Ibu akan memberikan waktu selama 3 menit ya. Ibu akan memberikan selama 30 menit ya. Nah, silakan dikerjakan. Itu jawabannya juga bisa melihat di buku paket, bisa juga lewat internet. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, nomor 3 itu. Aku mau tidur. May lo itu internet kan? Lebih. Main lapihan dulu. Kalau kurang jelas ataupun kurang memahami, bisa ditanyakan. Kalau memang itu sudah jelas, silakan kalian kerjakan.
Yang perlu ditanyakan. Yang ini. Jakarta kecelakaan maut meninggalkan 9 orang kecelakaan Bagaimana kelompok 3? Silakan ditanyakan saja. Ya. Ya, dijawab. Pertanyaan ini dijawab, silakan dijawab langsung di LKPD-nya. Kalau ada kesulitan jawabannya bisa kita buka paketnya yang sudah ada di depan kalian. Bisa juga buka internet ataupun HP ya. Jika kesulitan untuk menjawab, carilah sebuah jawaban pertanyaan dituliskan jadi tentukan. Tinggal kalian itu mencari jawaban untuk mudah ditemukan. Sehingga kalian tinggal buka buku paket, bisa lewat internetnya juga bisa. Silakan. Bagaimana kelompok 1? Sudah jelas? Jelas. Ini kita nih. Ya. Ya. Ini dirasa. Ini gambarnya ini nanti akan presentasikan di depan. Kemudian membutuhkan pertanyaan. Ini
Riba riba. Jawa, baca mikir. Gampang, baik. Bagus. Asal Jawa. Mana yang Itu oke. banyak ini aja. Ganti. Itulah hari kita Bagaimana kelompok dua?
Pilot sambil kelompok 1 dan 3 dilempar ke bawah. Iya, aku tium aku dulu nih. Wow, tewas 5 orang. Cuma tewas, Hanoi pada akhirnya Lada Lisa La Salsabila La Lima Lalu yang pasti dengan mati terakhir makan kan konten amin Jakarta akan di Balikpapan menurut orang dalam dan puluhan lainnya luka berikan oh iya pacaran kita tadi dari menggori dengan megah lambang yang berikutkan akan ini kan mengalami diskusi atau lain sih lain nanti itu enak itu belum lagi Iya, nanti kamu suka tulis. lalu
Kami jawab pertanyaan. Apakah ini ujian? Nanti coba perhatikan ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan itu, nah pada saat presentasinya nanti maju 3 orang saja ya. Misalnya kelompok pertama 3 orang yang akan tampil di depan atau 2 orang saja. Yang satunya menyampaikan presentasi 3 orang, yang satunya menyampaikan presentasinya, yang satunya akan menyiapkan jawabannya ketika pada saat temannya yang lain akan bertanya ya. Nah, ketika pada saat nanti presentasinya nanti kalian itu harus menunjukkan suatu tanya jawab terhadap kelompok pertama, kelompok kedua maupun kelompok ketiga.
Moderator, moderator. Ya, yang aktif. Moderator. Kita kan presentasi, kita kan mau menjawab. Ini namanya dia sesuai ekspektasi kita. Kan Imran dan nanti di kan Ini yang harus dilakukan. Baru mau ke sana guys. Oh. Kamera.
Masih 10 menit. Siap, Bu. Bagaimana kelompok 1?
kalian. Nanti ketika pada saat presentasi kalian sudah siap. Silakan, masih ada 10 menit lagi, silakan dikerjakan ya. Coba perhatikan, adapun penilaian pada ibu pada saat kalian pelaksanaan diskusi nanti, yaitu dengan partisipasi. Yang pertama partisipasi penilaian ibu terhadap kalian pada saat presentasi. Kemudian penilaian kedua yaitu tentang kerjasamanya. Terus penilaian ketiga yaitu dengan cara menyampaikan. Nah, bagian partisipasi ini itu saya ingin melihat keadaan kalian itu dalam berdiskusi itu dalam satu kelompok itu apakah salah satu dalam kelompok kalian itu bekerja lebih baik atau bagaimana? Nah, begitu pun kerjasama. Nah, dari situlah akan saya menilai kalian pada saat pelaksanaan presentasi diskusinya kalian nanti. Bisa dimengerti? Bisa.
Baik, bagaimana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah siap? Selanjutnya saatnya kita akan berpresentasi ya. Presentasi kelompok 1 dulu. Yang kelompok 2 dan 3 jangan lupa mengajukan pertanyaan terhadap kelompok 1. Silakan kelompok 1. Betul lah. Betul siap. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang kecelakaan maut Balikpapan yang menewaskan 5 orang korban. Di sini terdapat gambar kecelakaan tersebut. Bisa dilihat? Bisa. Truk tronton menghantam belasan kendaraan yang tengah menunggu di traffic lane di turunan Simpang Muara Rapat Balikpapan pada Jumat 21 Januari 2022 sekitar pukul 6.15 WITA. Data sementara yang dihimpun sebanyak 5 orang dinyatakan meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Kepolisian dan saksi mengungkapkan kejadian bermula saat truk Nopol KT 8534 Aceh bermuatan 20 ton kapur pembersih ini melaju dari arah Pulau Balang kilometer 13 menuju Kampung Baru Balikpapan Barat. Truk ini dari atas laju terus tiba-tiba dengan suara tabrakan dari belakang. Terus saya juga dihantam sama angkot ini, kata Wasilah, salah seorang korban selamat. Sesampainya di kilometer 0,5, tepatnya di depan cuci foto Raja Wali, truk yang dikemudikan Muhammad Ali yang pada saat itu berumur 48 tahun sudah mengurangi persneling. Setibanya di depan Bank Mandiri atau 100 meter sebelum traffic link, tiba-tiba rem mengalami blong. Truk melakukan kencang dari arah atas dan menghantam pengendaraan motor yang ada di depannya. Truk terus melaju dan langsung menghantam belasan kendaraan yang tengah menunggu di traffic lane. Tak berhenti sampai di situ, truk terus melaju melintasi Simpang 5 dan menghantam satu kendaraan roda 4 yang melintas dari arah Karangjati, Balikpapan Tengah. Informasi sementara, terdapat 5 orang korban meninggal dunia dan belasan orang mengalami luka-luka. Sejumlah korban dilarikan ke beberapa rumah sakit, yakni RSUD Beriman, RSUD Kanujoso Jatiwibowo, Restu Ibu, dan Ibnu Sinar. Informasi sementara yang saya dapat dari jajaran itu, ada 5 orang korban meninggal dunia, tapi ini masih terus pendapatan, ungkap Dirlantas Polda Kaltim Kombes Pol Soni Irawan.
Truk sopir diketahui sudah diamankan dari Pamas Utara untuk dicabut dari situasi di Jalan Jenderal sudah berlangsung normal. Setelah petugas mengamuk seluruh kendaraan dengan ukuran truk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Maaf ya. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 2 dan kelompok 3? Baik, saya ulangi lagi. Saya akan membuka sesi tanya jawab ya. Bagi kelompok 2 dan kelompok 3, siapa yang ingin bertanya? Teman-teman yang ingin bertanya bisa angkat tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan pertanyaan 51. Mengapa kalimat fakta penting dalam komunikasi? Saya akan menjawabnya. Kalimat fakta penting dalam komunikasi adalah kalimat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya yang membantu dalam pengambilan keputusan, diskusi, atau penelitian yang didasarkan pada bukti nyata. Baik, itulah jawaban yang disampaikan oleh teman kita. Apakah kelompok 3 sangat puas dengan jawaban tersebut? Sangat puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya mengenai hasil diskusi kelompok 1. Bagaimana cara membedakan kalimat fakta dengan kalimat opini? Oke, saya akan menjawabnya. Cara membedakan kalimat fakta dan opini adalah kalimat fakta berdasarkan kejadian atau data yang didapatkan diverifikasikan kebenarannya. Sedangkan kalimat opini berisi tentang pendapat, perasaan, atau penilaian seseorang yang belum tentu benar atau bisa dibuktikan. Baik, itulah jawaban yang disampaikan oleh teman kami. Apakah kelompok 2 sangat puas dengan jawaban tersebut? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Oh, tidak ada yang bertanya? Atau masih ada? Bagaimana cara membedakan kalimat fakta dengan kalimat opini? Sudah. Jawab tadi ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat fakta? Oke, saya menjawab. Yang dimaksud dengan kalimat fakta adalah kalimat yang mengungkapkan informasi berdasarkan data, peristiwa, atau kejadian yang dapat dibuktikan kebenarannya. Baik, itulah jawabannya. Masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, baik, kami akan menutupi presentasi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Sekarang saatnya kelompok 2 presentasikan di depan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebelum kami menyampaikan materi yang akan dibacakan oleh Kakak Saida, saya akan memperkenalkan satu persatu nama
dikelompokkan. Di samping kanan saya ada Saidah sebagai pembaca materi, dan di samping kanan kakak Saidah ada Faisal sebagai pencatat pertanyaan sekaligus akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kecelakaan maut pada apa tewas yang terasa 5 orang. Ini gambarnya. Kecelakaan maut di Balikpapan menewaskan 5 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Berikut foto-foto kecelakaan yang terjadi saat jam 6.06 Tanggal 21 bulan 1 2022. Belasan kendaraan terdiri dari mobil dan sepeda motor yang pental dan terseret akibat tertabrak truk motor. Kecelakaan melahirkan itu terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Simpang Muara, Rampang, Balikpapan, di titik lampu merah. Pada pukul 6.16, WIS, sebuah truk tronton warna merah melaju dengan kecepatan tinggi tanpa mengerem. Truk menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Data dari kepolisian, sopir truk tronton bernama Muhammad Ali beralamat di Tanjung Pura, Nomor 8, Temaga Sari, Kecamatan Balikpapan, truk menabrak 6 mobil dan 12 sepeda motor. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 5 korban tewas dan puluhan lainnya luka. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bertanya. Saya dari Keluarga Komisi 1 ingin bertanya. Menurut kalian, apakah pendidikan online efektif dibandingkan pendidikan tatap muka? Menurut saya, pendidikan online memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas, waktu dan aksesibilitas materi, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan geografis. Namun saya merasa bahwa pendidikan tatap muka lebih efektif dalam menciptakan interaksi langsung antara siswa dan guru, serta memperkuat aspek sosial dalam pembelajaran yang sulit dicapai melalui platform online. Artinya kombinasi keduanya dapat memberikan hasil yang optimal. Baiklah, apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mengapa kalimat fakta penting dalam komunikasi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirinya memiliki ciri-ciri kalimat fakta antara lain didukung oleh data konkret, waktu, tempat atau angka yang jelas. Baik, apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ada. Baik, saya di sini ingin bertanya, apakah teknologi sebaiknya digunakan dalam semua aspek kehidupan manusia?
Walau menurut saya, teknologi sebaiknya tidak digunakan di semua aspek kehidupan manusia. Memang teknologi sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan, terutama dalam bidang komunikasi, kesehatan, dan pendidikan. Namun ada beberapa aspek seperti interaksi sosial dan budaya yang sebaiknya tidak terlalu didominasi oleh teknologi agar nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan tetap terjaga. Baik, apakah jawaban dari kamu bisa diterima? Bisa. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak demikian, presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan nama kami dulu. Perkenalkan, nama saya di sini Aris dari Aris sebagai moderator. Di samping saya ada Aulia dari sini, Aulia ada Rahmatul di sini. Selaku membaca pertanyaan. Yang membaca materinya Aulia dari silakan. Kebersihan air dengan udara 20 ton. Bergerak dengan kampung baru. Baru pakan baru. Burung bermonopolisi. Kafe. Akan dibuat 24 Agustus. Dan didarai Muhammad Ali dan Bakakat. Dia berasal dari lokasi praktiknya. Jalan Jauh Balas. KM 13 Demurakan Kanan 2. Baik pakan baru. Aktivitas berjalan pokok sektor mulai mengurangi persistensi dari S1 namun sampai dewan kami seperti jalan kuningan Kabupaten Tapak dan terus mendadak bom alias tak berfungsi. Akibatnya itu meluncur lagi dan menabrak pengendara yang sedang berhenti. Dengan tren menunggu bergantian lampu merah gratis di Muara Rapat. Laju kendaraan itu menabrak sampai kurang lebih di 21 meter. Buka di lantas Polda, tapi Kombespol dirawat kepada awak media di Balikpapan. Nah, total kendaraan yang ditabrak yakni 6 mobil dan 15 motor dari dalam mobil itu 2 merupakan angkot, 2 mobil pribadi dan 2 apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa perlu berhati-hati membedakan antara fakta dan opini dalam teks argumentasi? Jawabannya adalah membaca perlu berhati-hati yang satu.
pernyataan yang benar, yang benar-benar bisa dibuktikan atau fakta, dan pernyataan subjektif atau opini. Saya ingin bertanya, mengapa penting bagi kita untuk belajar berpikir kritis sejak dini? Penting bagi kita untuk berpikir kritis dan dini, karena kemampuan ini membantu mereka dalam mengevaluasi informasi, membuat keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah secara mandiri. Apa namanya tadi? Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai hasil diskusi kita. Bisakah sebuah kalimat mengandung fakta dan opini sekaligus? Ya, bisa. Terkadang sebuah kalimat bisa mengandung unsur fakta dan opini. Misalnya, buku ini diterbitkan pada tahun 2024 dan menurut saya ini adalah buku terbaik tahun ini. Bisa. Ya, dari kami. Ya, kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang dari pembelajaran kita ini menunjukkan bahwa materi yang kita bahas adalah tentang perbedaan kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, kalimat opini itu merupakan suatu kalimat yang benar-benar terjadi sehingga menunjukkan bukti yang nyata. Nah, kemudian kalimat opini itu merupakan suatu pendapat seorang ataupun sesuatu yang bukan terjadi fakta ya, dan bukan faktanya. Itu adalah hasil presentasi yang kita bahas sekarang ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal kontennya lagi ya, untuk kalian kerjakan. Silakan Ibu akan membagikan soal kontennya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal konten. Ibu akan memberikan waktu 5 menit ya. Ini jangan lupa dikerjakan. Ibu memberikan waktu selama 5 menit. Siap, Ibu? Siap. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Kalau sudah jelas, silakan dilanjutkan pekerjaannya. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2 sudah jelas? Jelas. Silakan dikerjakan.
Baik, sudah selesai? Mengumpulkan kembali soal posternya. Baik, perhatikan di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ingin bertanya dulu. Apa yang kalian rasakan ketika pada saat pelaksanaan pembelajaran ini? Senang sekali Ibu. Membaca doa untuk menutup pembelajaran ini. Silakan nanti untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Risalah. Nah, sekarang sampai di sini dulu pembahasan materi yang kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.